itu gereja itu didirikan dan diteruskan oleh ajaran Rasul. Nah, coba kita buka di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 4. Dikatakan demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi gereja itu didirikan berdasarkan Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain selain dari dasar Yesus Kristus. Di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan sampai orang salah mengerti. Banyak kali orang Kristen salah memahami. Tadi sudah disentil oleh ketua parokia dari gereja Ortodoks. Tadi dia katakan di dalam kitab Matius 16 ayat 18. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang salah mengartikan ayat ini. Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Banyak orang Kristen, ada juga yang sebagian mengatakan bahwa gereja itu didirikan berdasarkan Petrus. Tetapi sebenarnya bukan Petrus. Coba kalau kita lihat, kalau memang gereja ini didirikan berdasarkan Petrus. Di dalam Matius 16 ayat 22 dikatakan begini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 ini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau memang gereja didirikan berdasarkan Petrus, jadi pertanyaan, apakah gereja bisa didirikan berdasarkan iblis? Kan tidak. Jadi gereja ini didirikan berdasarkan Yesus Kristus yang tadi. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di sini juga Yesus adalah kepala gereja, sedangkan jemaat adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 22 sampai 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi itu, ya bagaimana menurut kira-kira hamba Allah Thomas? Ya ini kita. Jadi hati-hati juga. Kalau kita buka di dalam kitab Kolose 2 ayat 23, ada ibadah buatan manusia. Ini dikatakan begini, Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Jadi ada ibadah buatan sendiri. Jangan kita berpikir bahwa ibadah ini betul. Memang ini ibadah yang sesuai dengan kekristenan. Tapi ingat, kalau ibadah itu sudah keluar dari ajaran Rasul, belum tentu juga. Karena coba perhatikan baik-baik Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Ini ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, misalnya dia menunjukkan dia punya sikap rasa hormat. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, memaksakan, misalkan dia berdoa terlalu memaksakan, dia paksakan, kemudian tidak menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu. Jadi hati saja mau dapat berkat, tetapi justru tidak dapat berkat di dalamnya. Bahkan ada orang ketika kita misalnya menegur dia, so salah, dia sudah menyampaikan firman Tuhan ini sudah keluar daripada ajaran Rasul, tetapi dia tidak dia tidak menerima, bahkan dia marah. Apa Alkitab mengatakan? 1 Timotius 6 ayat 3-5 dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, sesuai dengan ibadah Rasul, apa dia katakan? Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki,
cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan, cuma cari uang. Lebih parah lagi di ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita mesti hati-hati. Jangan ketika kita misalnya mengikuti ibadah, tidak semua ibadah juga itu adalah ibadah benar. Karena kalau ibadah itu sudah keluar daripada ajaran firman Tuhan, sudah keluar daripada ajaran Rasul, bahkan sekarang sudah banyak gereja di mana-mana. Yang jadi pertanyaan, apakah gereja itu mengikuti ajaran Rasul atau tidak? Kalau sudah keluar dari ajaran Rasul, ya itu. Makanya kita harus penuh hikmat, banyak belajar firman, sehingga Tuhan senantiasa akan menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Ya mungkin